menyerahkan diri kan di Natal. Mangga teh langkung kiai. Diuruk karena nah gitunya. Ini Rasul katanya kan eta ada apa-apaan. Oke. Gimana ngenta langsung teh ya sudah adab. Abu Rahim. Maka akhirnya Nabi Adam terima tobatnya. Dapat apa? Marin tobat Allah alaihi Adam. Roja alaihi birahmat. Maka tobat itu kan menurut bahasa roja balik. Balik dari kelakuan yang tidak diridhai Allah kepada kelakuan yang diridhai Allah. Roja. Gitu. Roja. Akhirnya Allah sayang lagi sama ada mau kau beri tobat. Inna Allah wa tawab. Nusur dari Ar-Raja ala ibadihi bil maghfirah. Balik ke hambanaku pengampura. Asal mau mintanya. Asapun Allah mau dipendapkan beda jeung urang. Siapa minta di yang kalah bosan. Allah jangan disamakan. Ar-Rahim ayat al-balik rahmat. Oh, dia sekedar rahmatnya mananya. Bismillahirrahmanirrahim ayat al-balik rahmat. Anu banget dina nikahnya ahnya, sayangnya liman mata ala tobat bagi orang yang mati setelah Allah itu turun jami'an apa turun ama fi zamanin wahidin ima fi zamanin lain au fi azminatin ya ima dalam satu zaman atau zaman yang berbeda minta parikoh. Kenapa itu ihbitu bolak balik ya? Nah sebelumnya sudah ada. Itu apa payahnya? Nah ini yang disebut yang tersirat gitu ya. Nah di sini dijelaskan. Nah bapaknya tak real amri bil hubub ana adama wa hawa sama taya bizalatu miro bil hubud. Ketika kepeleset diperintah turun dari surga ataba terus tobat badal amri bihi setelah disuruh pergi dari surga Adam tobat bahwa kok apil qalbi mal amru bihi kamakan bisa bizilah kepada tobat layak kul amru arek tobat geus tobat kemarin moal tina turun geus tobat moal tina moal kita turun murid di surga. Nah kadang-kadang seperti orang ya benci sama seseorang gitu karena tidak mau kerja. Nah terus berarti dibenci, tetap dibenci. Anjak kaling ya. Akhirnya dekat itu. Ayo Nabi Adam kata, apalagi saya tobat. Nah harapan setelah tobat tidak diusir dari surga. Tuh itu. Oh gua berkoyung adalah amr bihi maka Nabi Sabizilah. Jalan tiba pada tobat, layak beramruk. Maka setelah tobat tidak akan disuruh turun dari surga. Nah, fa'adahullah al-amru bihi. Maka Allah mengulangi. Turun dari surga. Tuh, aduh, Allah bisa tobat. Tapi tidak turun ke nawai. Morotan saniatan. Tidak lama al-amru bihi bakin. Nah, supaya ada malah tahu perintah turun itu tetap. Walaupun setelah tobat. Karena apa kebihi? Karena tahqiqan di lawa adil mutaqaddim.
juga karena janji yang terdahulu. Namun Allah ini jahil berdua khalifah. Saya akan menjadikan, kami akan menjadikan, khalifah di muka bumi. Makanya jaya Allah di awal. Kalau misalnya tobat turun. Walahada jam'ul isnaini. Baik itu untuk dua orangnya. Dan ini pakot Adam Hawa. Nah, yang kedua wayatamilu kalau jam'i itu mungkin juga jama itu untuk Adam Hawa juga anak-anaknya Qabil Iklima. Di mana keduanya binaan ala kaul menurut satu kaul. Nah, awas itu ala kaul itu ya. Dia anak mau di jannah. Qabil Iklima dilahirkan di surga. Itu ala kaul, awas itu sejarah. Yang seenaknya menyalahkan sejarah ya. Wala'ala ada mau diterima kalimat tabi'ah ini mungkin tidak disebut juga karena itu tabi mengikuti orang tuanya wakana Qabil kudu bahu abu ikati Habil Qabil tadi yang dibenci orang tuanya karena membunuh Habil. Innalillahi. Ini awal pembunuhan. Maka apabila ada pembunuhan sekarang, ya datang bisa sana. Mensana sunatan sayatan, kalau wijruha wa wijruman amila biyal mikama. Siapa yang melaksanakan kejelekan, maka baginya lah dosa dan dosa yang melaksanakan kejelekan itu. Itu bahayanya. Paimayati anakum ini udang. Ya latun kadil akli wa nakli analisa artiya wa kimat timah. Fa inma aimma jadi dari takid eta. Muatannya. Ada fungsinya. Paman tabiya hudaya walaupun alaihim alam yajadum. Siapa orang yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan merasakan rasa takut dan prihatin. Nah itu walaupun alaihim walahum yahzanun. Takut, prihatin. Nah itu. Aman tabi'ah udaya palahaupun alaihim walahum yahzanun. Alam apa tahu minat dunia. Nah, tidak akan prihatin, tidak punya duit. Alam apa tahu minat duiti, tidak duit. Wal motori, wal mobili. Wa ikulu walaupun alaihim. Nah, tidak takut juga apabila dia dimatikan oleh Allah. Tidak prihatin, tidak takut. Walau yahzanun idat makotnat. Tidak ada keprihatinan walaupun memang itu sudah siap melalui neraka itu. Walau yahzanun prihatin karena bagi orang yang mengikuti petunjuk tidak akan masuk neraka ya. Nah, wajah walul haob. Nah, itu ada haob, ada hazan itu. Itu haob itu salah satu keharusan orang yang makrifat dari yang 8. Haob di antaranya lagi dari yang 8 itu roja. Nah, haob takut. Nah di sini jawalul haob ya tadawul. Salama min jami'il apa? Tidak adanya haob. Nah, ya tadaman wa salamah. Di dalamnya min keselamatan min jami'il apa? Kalau selamat dari segala mara bahaya. Wa jawalul hajan hilangnya keprihatinan yang tadi al-uzuri ila kulilata. Nah, itu mendorong sampainya kepada hal-hal yang lezat. Wal murodat yang anu dikarepkeun. Jawalul haub wal hajan. Bagaimana caranya supaya haub tidak ada, hajan tidak ada? Yaitu paman tabi'ah udaya, mengikuti petunjuk Allah.
ke Allah. Insya Allah hilang haub dan hajat. Nah, keduanya itu faedahnya tadi Jabalul haub dan Jabalul hajat. Wa hada yadullu ala anal mukallaf alladhi Allah. Nah, ayat ini menunjukkan orang mukallaf apabila taat kepada Allah la yalhaquhu haub bil qabri. Orang mukallaf apabila taat kepada Allah tidak akan rasa takut, tidak akan ada rasa takut di kubur. Langdal basi. Ketika bangun dari kubur, ketika hudur di mauqif, ketika kitab-kitab itu buku amal diberikan, wa inda nasfil mijan, ketika di hadapan pada timbangan dan ketika di hadapan sirat. Saya ingin hilang rasa takut apabila di kuburan. Nah itu syaratnya cuma satu, atau Allah. Karena mukallaf itu garis bawah ya. Karena mukallaf atau Allah, ta'ala la yalquhu. Orang mukallaf panggil balik. Mukallaf itu ya geus katitah kusara kaperdih geus kudu salat zakat puasa, mukallaf akil balik bahasa. Nah, sudah tertitah. Nah, titah itu bahasa Sundanya. Uing dititah anu. Padahal sholat itu titah Allah. Nah, berarti titah itu bahasa Indonesia juga. Titah Allah. Orang taat kepada Allah tidak akan ketemu dengan haub di kubur. Ketika bangun dari kubur, hadir di mauqif arah masar, ketika menerima kitab buku amal, ketika dihadapan dengan timbangan amal, ketika di jembatan sirat, taat kepada Allah. Itu dirintik juga dengan takwa ya, dimana takwa faedahnya macam-macam, 90 apa tuh dengan Quran. Waladina kafaru sebaliknya, manusia yang kufur birusulina al-mursala ilaihim, tidak percaya kepada Rasul, wa katabu bi ayatina, bohong, tidak percaya pada ayat-ayat. Nah, seperti manusia-manusia sekarang. Al-Quran dibaca, tapi cuek aja. Jangan mabok, jalan terus, jauhi riba, jalan terus, sholat. Nanti aja udah tua sholat mah. Saya mah masih muda, gitu. Emang hidup mau sampai tua, sudah yakin. Nah, wa katabu bi ayatina munajjal alaihim sawun kanu mila insi aw mila jinn. Waladina kafaru jama jalul kufur. Mungkin ayat-ayat itu dipercayakan ayat-ayat Allah, ulaika ashabun nar. Mereka itulah yang akan menjadi penghuni neraka jahanam, ay ahlun nar. Ashabun nar ay ahlun nar. Awal jimuha akan tetap di neraka biaisu ayu parikuna, tidak akan berpisah dari neraka. Karena kufur itu hum fiha khalidun. Mereka di neraka itu khalid aidaimun la yakhrujuna minha wa la yamutun. Tidak akan keluar dari neraka dan tidak akan mati di neraka. Innalillahi na'udzubillahi min dzalik. Kalau kata-kata neraka ya terdengar sama kita seperti kata-kata biasa saja. Ada rasa takut? Enggak ada. Enggak ada rasa takut. Tapi kalau mendengar surga, wah itu untuk saya itu. Kalau mendengar neraka untuk orang lain, kalau mendengar surga itu untuk saya. Saya kasihan ini mana ngeri neraka. Subhanallah, makan ilmu. Yang
sudah terlalu banyak dosa dalam diri kita ya, jadi kalau mendengar neraka ini biasa-biasa saja, tidak ada rasa takut. Subhanallah. Nah itu yang mesti berpikir. Tadi neraka mereka aja orang-orang kafir ku khalidun. Tuh, dulu yang mengatakan itu surga dan neraka itu lintasan. Kalau surga dan neraka lintasan, manusia habis dari surga dan neraka itu mau kemana itu? Balik lagi ke Sindang. Balik lagi ke Amfibian lagi ke kemana? Lintasan katanya itu, astagfirullah itu ya. Jadi boleh saja berfilsafat ya, tapi jangan melebihi Al-Quran. Kalau surga lintasan, nah coba tanya apa makna khalidun dalam Al-Quran. Di sini dijelaskan sama Syekh Nawawi rahimahullah, daimun la yarujun minha wa la yamutun biha. Daimun. Tidak ada ujungnya. Selanjutnya ya Bani Israel. Israel. Siapa ngabung Palestina oleh. Nah, Bani Israel. Ya awlana Yaquba wa la hitabun ma jamaatul Yahudi alladzina kanu bil Madinah. Itu untuk orang Yahudi yang ada di Madinah. Siapa? Yaitu anak cucunya Yakub alaihissalam. Ya, di masa ayamnya Sayyidina Muhammad SAW, masakannya Nabi Muhammad SAW. Ya Bani Israel. Jadi ini hitab untuk anak cucunya Yakub. Pada hitab jamaah Yahudi, untuk Yahudi juga. Untuk guru nikmati allati an'amtu alaikum. Silakan sebut satu persatu nikmat-nikmat allati an'amtu alaikum yang aku telah berikan kepada kalian. Ya. Mung sholat, mung ngaji eta. Sok tataan eta nikmat Allah. Apa imual. Udhkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Allati an'amtu alaikum. Ay ala abaikum. Sebut nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Alaikum ay ala abaikum. Ka bapa marane. Mana min minal inja min Firaun. Salamatkeun ti udagan Firaun. Wa balakil bahri, Allahu Akbar, dibukanya jalan di lautan. Wa tadlilil ghamam fi altiyah, Masya Allah, di padang pasir. Ghamam mega menghalangi teriknya matahari. Fi altiyah. Altiyah itu kilapi wasati sina. Wakila pisoro isina soho tegalan altiyah wanjalil mani wasalwa. Itu nikmat-nikmat itu habis diturunkan ke bapak-bapaknya itu. Nah cuma redaksi yang beda. Wanjala alaihi maman wasalwa ya altiyah atau majar alladikana karosir rojul yuskihim masya'u. Batu seperti kepalanya seorang lelaki, di mana batu itu memberikan air. Nah, di mana orang Bani Israel mengharapkannya. Mata arodu baida stagrau, di mana sudah cukup anil mai, cukup ropa diangkat itu batu. Nah, maka batu tidak mengeluarkan itu air. Terus umudan minan nur. Nah di sini dalam tafsir menurut juga mata radwa itu umudin min nur. Jadi alam wilayah. Dan mereka Bani Israel diberi saka cahaya supaya malam dapat cahaya. Mana lagi nikmat-nikmat Bani Israel wajari rusihim. Tata sahan suara rono kusut. Rambut-rambutnya tidak kusut. Wasiabihim latubla, bajunya punya tidak bosok.
Wajalihim anbiyaan, dan mereka Bani Israil dijadikan nabi-nabi, memulukan juga raja-raja. Badaan kanu abidan. Nah setelah mereka itu, nah jadi hamba sahaya bil kibti wa injalil kutub, juga diturunkannya kitab-kitab semal Quran. Alati ma'angzalah Allah ala ummatin siwahum, yang dimana ini kitab diturunkan kepada umat selain Bani Israil. Ayakimu bisukriti kalimat, akimu bisukriti kalimat, bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat tersebut. Orang itu tak gawe hade kan jadi kolotnya itu sanggup kowe sanggup nak gering sanggup kataan coba nikmat-nikmat kolot ke orang kayak itu mah kayak itu gawe kayak indung molotot salapan bulan nikah kandung dimana dilahirkan budak bunceliknya budak keluar indungnya mau penting tidak bisa sare indung bapak kerjahar budak modal eta indung ngarawan letai budak gitu kerja dahar bapak ek dahar yang daging tetulus nah gini budak sing teu kabiyayaan bermasantren ke sekolah macam-macam lah ada semua kayak itu. Nah kudu gawe hade ka indung ka bapak dare boga anaknya kakara karasa tah geuning euy ngaluarkeun budak teh dicempling nyeur baru tahu baru nyaho gitu. Nya di Allah ka Bani Israil tah. Nah baca ku ente tani nikmat Allah ka bapak-bapak marane tah anu wah sedikit banget menyebutnya. Waupu biadi upin bima martukum waupu. Nah laksanakan janji cakaula ay aupu bima martukum, laksanakan perintah-perintah kaula kararanjeun naon min taat wa naitukum kaula nyegah kamarane anu minal ma'asi sok taat eureun maksiat kalau bukti macet kalau bukti macet ya lamun Indonesia ini lebih banyak musibah jangan bilang kenapa ya jangan bilang kenapa karena maksiatnya sudah kelewat saking lantaran geus biasa iya kasate maksiat gitu lantaran geus biasa teh wa apa bil amri bil iman laksanakeun taat jauhan maksiat amin apa bil amri ke iman nyemponan parentahnya teh iman hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam opo bi adikum maka Allah bakal ridho daranjeun. Wa maksud Allah ridho wa adalah kumajan Allah masuk surga. Wa ya parhabun. Wa ya ingya isun parhabun. Udi sirakapi bima yatuna wa tatrukuna wa alam anna kulaman kana. Kulaman kana haufu di dunya asadu karena amnuhu yaumul kiamah aksaru sajal anu bener-bener di dunia teh ayeuna rasa hauf teh asadu bener-bener eta hauf nah sieun suul khotimah sieun ke narima kitab uleungeun kenca nah sieun amal berat kanu goreng jeung sajabana siksa dikubur banget sieuna maka amnu yaumul kiamah aksar keamanannya akan lebih banyak di hari kiamat. Itu tinggal terserah ya. Ingin merasa aman tentram dari kiamat maka perbanyaknya hauf di dunia. Nah, di dalam satu kitab kenapa kita
Haub dari mana itu keluarnya haub? Haub itu akan keluar dari pengetahuan bahwa Allah itu Maha Agung, bahwa Allah itu Qahru, bahwa Allah itu Syadidul Iqabih. Akan lahir haub katanya dari sana. Harus tahu agungnya Allah. Seperti apa agungnya Allah itu harus tahu. Yang kedua, harus tahu Qahrunya Allah. Qahru itu bahasa itu maksa. Bukan maksa istilah kita, awas. Saya dipaksa harus berangkat padahal nggak buka duit. Nah, itu bukan itu. Yang dimaksud Qahru di sini. Kita itu harus sholat. Nah, harus sholat kita itu. Siap nggak siap harus siap. Kalau tidak sholat disiksa, itu maksudnya Qahru. Kita karena sudah nisab harus cakap. Kalau tidak, Allah akan miksa. Jadi ada Qahru di sana. Bukan Qahru maksa seperti istilah orang, bukan. Nah, itu Allah itu. Dan selanjutnya Allah itu Syadidul Iqabih. Lewat saking banget itu siksanya, bukan main-main itu siksanya Allah. Kalau kurang tika gambar akhirnya seperti apa siksa Allah itu. Kenapa tika gambar ya? Karena tengah aja ke gambar kumaha tuh. Majikan itu. Gambar siksanya seperti apa itu. Ada itu dalam Quran. Coba sama ibu-ibu, bapak-bapak itu jangan hanya menerangkan nikmat-nikmat di surga, ada anu-anu. Tapi itu gambarkan lagi dari Al-Quran, ada di neraka. Supaya ada sedikit atau haub. Itu banyak juga sedikit atau dua dikit gitu. Enter. Nah ya Allah, man kana abu bidunya asadu kana amnu yaumul qiyamah aksa. Mobil aksi. Nah, bagaimana? Sebaliknya itu. Kalau merasa aman di dunia, tenang di dunia, ya. Ayam, beas dan lupa kene, duit lupa kene, merasa aman di dunia. Ya, maka tinggal nanti haupnya di hari kiamat. Alhamdulillah, antara susah dan senang. Wing di dunia hayang senang, di akhirat hayang senang. Mau bisa bro. Ini digambarkan seorang tani. Nah, adunya majalatul akhirat. Dunia itu tempat berwisata tanam untuk akhirat. Kalau petani dari rumah ke kebun, ke sawah, masa di kebun sana tidur terus? Mungkin hasilnya tidak mungkin. Ikut harus kerja keras di sana. Nah, maka nanti di rumah tinggal senangnya. Hasil kerja keras. Tidak senang-senang. Di sawah tidak senang-senang. Di kebun tidak senang-senang. Di pasir kerja keras. Nah, ingin senang di rumah. Yang di dunia yang senang, di akhirat terang senang. Arroha latuna lebih roha. Kesenangan mau bisa dicapai kesenangan. Hati-hati itu. Jangan mimpi simsalabi memedah kadabraknya. Yang senang di dunia yang senang, di akhirat terang senang mau bisa. Di dunia yang senang, hidup tina seeng senang dan gitunya. Dunia mah tempat capek. Majalah atau akhirat, tempat cocok tanam. Ya di sawah ya capek. Badan jadi hidungnya. Nah, dimana pulang kampung, senang. Senang-senang di Panyaban, capek pak. Sukus-sukus buka, puting melotot kene. Balik ke lembur batina, tinggal senang nah. Senang di lembur, isuk-isuk, dia bina koran, beri maca kursi. Senang duit loba dari kota. Arwalatunal biroha. Nah, masa tua yang senang, ya masa muda udah siap ripuhnya. Bayangkan ya ripuhnya ulama-ulama kita, guru-guru kita. Tiap
mikir terus. Dalam hal apa? Ngarang kitab. Ada yang tiap hari, tiap malam mengajar terus. Nggak mikir punya mobil yang bagus itu ya, kerja terus. Nah itu jadi akhirat tinggal senangnya. Bayangkannya ulama-ulama dulu seperti kita, pengen senang ayeuna mau ngawujud di kitab, mau ngawujud, Masya Allah. Nah, wabil aksi, ya nahu yunadi yaumul kiamah. Hari kiamat bakal ada yang manggil. Bagaimana panggilan? Wajati wajalali inilah ajma'u ala abdin. Apa ini? Walamna ini. Mana-mana ini di dunia. Waktuhu yaumul kiamah. Apa ini di dunia? Amantuhu yaumul kiamah. Di akhirat nanti hari kiamat bakal ada suara katanya yang manggil-manggil. Bagaimana? Diawali dengan sumpah wa ijati wa jalali. Inilah ajma'u. Kalau kata Allah ditunya, saya tidak akan mengumpulkan haupaini di satu abid. Artinya tidak mungkin di dunia dia merasakan haub, di hari kiamat juga tetap haub. Nah, tidak mungkin. Kedua, tidak mengumpulkan kesentosaan dua. Di dunia dia merasa aman, maka hari kiamat pasti dia akan merasa aman, tidak mungkin. Jadi antara aman dan haub boleh dikatakan saling berganti. Di dunia sekarang haub, maka di sana nanti tinggal amannya. Di dunia ini merasa aman, tenang, nanti hari kiamat tinggal haubnya. Halal. Terserah mau pilih yang mana itu. Wah, mumpung masa muda gitu, habiskan uang masa muda. Setannya. Maka masa buta dihabiskan ke para ruh gitu. Bagi sekolah tinggal sangsarana itu. Untuk bilah mindariknya. Arohalatuna lebih roha kesenangan. Mau besok kesenangan. Menangislah di masa muda, masa tua akan ketawa. Oh, gitu istilahnya. Banyak menangis masa muda, masa tua tinggal ketawa. Bagaimana orang-orang yang masa muda ketawa? Ketawa terus, ardolin. Nah, lu, molor, madang, monol. Nah, maka masa tua tinggal susahnya. Tinggal susahnya. Maka itu yang berpikir ya. Menangislah di masa muda, masa tua akan ketawa. Nah itu antara haub diakhiri dengan haub dan aman. Silakan sekarang di dunia kita merasa haub, maka insya Allah di hari kiamat nanti tinggal keamanannya. Tapi sekarang merasa aman, yang mau kiamat, naudzubillah min dzalik, tinggal haubnya. Warafani fi dunya amantu yaumal qiyamah wa aminu ila ansatu musaddiqan wallahu a'lam.